Lain saudara, izin pengelolaan tambang buat organisasi kemasyarakatan atau ormas segera diberikan buat Nahdlatul Ulama. Jaringan advokasi tambang atau Jatam menilai langkah Jokowi untuk mempertahankan pengaruh politik pasca tak lagi jadi presiden. Setelah peraturannya ditandatangani Presiden Joko Widodo, Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan segera menerbitkan izin usaha pertambangan IUP batubara bagi pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Bahlil mengklaim pemberian konsesi tambang batubara untuk PBNU sudah melalui persetujuan Presiden Joko Widodo. Saya kemarin atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Setujukah tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setujukah tidak? Karena itu tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua. Keputusan Bahlil mendapat dukungan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Menteri Siti menyatakan alasan aturan ormas boleh mengelola tambang sebagai sarana kesempatan bisnis. Undang-Undang Dasar itu kan mengatakan bahwa adalah hak azazi manusia untuk manusia menjadi produktif. Jadi ruang-ruang produktivitas rakyat, apapun salurannya harusnya diberikan. Maka ada hutan sosial berikan kepada rakyat. Nah, ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal, meminta mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapih dan tetap profesional. Itu sih sebetulnya. Kedua menteri menyokong Presiden Jokowi yang menekan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pada pasal 83A secara khusus membahas wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK secara prioritas. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kata prioritas dalam PP nomor 25 tahun 2024 berbeda dengan prioritas yang diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang minerba. Dalam pasal 75 ayat 3 disebut, prioritas hanya diberikan kepada BUMN dan badan usaha milik daerah. Sementara dalam ayat 4 diatur bahwa untuk badan usaha swasta untuk mendapatkan IUPK harus melalui lelang. Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam menilai penekanan PP nomor 25 tahun 2024 adalah cara Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya pasca lengser nanti. Konsesi tambang untuk ormas ini, Jatam melihatnya tidak dalam kerangka untuk mencapai kesejahteraan bersama, gitu ya. Karena yang namanya tambang itu kan dia pada modal dan pada teknologi, gitu ya. Dia sama sekali tidak berdampak pada kesejahteraan. Salah satunya misalnya terkait dengan pembukaan lapangan kerja, gitu. Sehingga alih-alih ini berdampak pada kesejahteraan, yang terjadi saya kira ini bisa dibaca sebagai siasat politik Jokowi untuk menjaga pengaruh politiknya pasca tidak lagi menjabat pada Oktober mendatang. Yang diungkap organisasi Jatam bisa jadi benar. Tujuan konstitusi mengatur kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat bisa jadi tak terlaksana. Mengingat tujuan ormas tak didesain untuk berbisnis melainkan untuk masyarakat berserikat. Tim Liputan, Kompas TV.